Ada satu lingkungan yang masyarakatnya itu mereka sudah memilah. Jadi mereka sudah memilah sampahnya dan armada kita dari TPA itu per seminggu itu 2 kali mengangkut sampah yang telah mereka pilah. Jadi yang mereka pilah itu adalah sampah organiknya. Welcome to Talk About Podcast Pencuan Hill. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya host magang yang masih belum diangkat-angkat. Kali ini kita ketemu sama dua tamu yang spesial dari orang Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Dan ini pertama kali juga kami sebagai podcast yang mengundang orang yang cukup berpengaruh lah di Kota Binjai ini. Mungkin bisa sebelum kita ke pertanyaan dan sebagainya, mungkin kita bisa kenalan dulu ya kali ya. Mungkin Ibu ini bisa kenalin diri dan Bapak ini bisa kenalin diri dulu satu-satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang para sahabat lingkungan, para pecinta lingkungan. Ini izin memperkenalkan diri dulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bener kan? Bener sekali. Oke, perkenalkan kita dari Dinas Lingkungan Hidup. Nama saya Debbie Lestari dan saya bersama rekan saya Raja Ahmad Muhajir. Iya, jadi ini kami berterima kasih sekali kepada podcast yang udah bersedia nih mengundang kami ngobrol santai di sini. Mungkin ya kita juga bukan pakarnya lingkungan yang udah tahu banyak nih tentang lingkungan. Jadi kita sama-sama di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan khususnya di Kota Binjai ini dari program-programnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mungkin dapat membantu, dapat menambah informasi terkait lingkungan. Jadi izin tadi itu sebenarnya Pak Kadis yang ingin berhadir di sini, tapi karena beliau ada kegiatan lain, jadi kita berdua yang diutus untuk kemari. Jadi walaupun nggak ada Pak Kadis, tetap nggak mengurangi semangat kita untuk berbicara, ngobrol santai di siang hari ini. Nah, mirip kan? Udah macam pembawa acara asli nih. Iya, tentu dong. Bisa-bisa jadi kerjaan saya yang diambil ini. Tapi ya seperti yang dikatakan Ibu, kita nih ngobrolnya santai aja. Iya, yang penting tetap santai ya. Yang penting tetap mengedukasi lah. Oke. Gak ada pressure apapun, santai aja lah kayak obrolan biasa. Tapi mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan detail, mungkin kita mau kenalan dulu nih. DLH itu sebenarnya apa sih? Kerjaannya apa dan kira-kira prospek untuk DLH tuh berprospek untuk Kota Binjai yang seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu soalnya mungkin teman-teman yang di sini tuh pada belum tahu gitu tentang DLH gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri tadinya kita itu merger dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Awalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kita merger dengan Badan Lingkungan Hidup di awal 2017 ya Raja. Iya. Di awal 2017 maka jadilah Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Itu merger bukan karena ada masalah kan? Oh, bukan karena job desk-nya beda ya iya, ternyata. Iya. Penyederhanaan penyederhanaan institusi kan biar nggak terlalu ribet kan masyarakat juga. Sana sini, ini ke sini. Jadi orang paham lah ini kerjanya apa gitu biar supaya nggak ya institusinya juga nggak terbebani kalau terlalu besar ya. Iya, jadi di 2017 itu bukan hanya Dinas Kebersihan Pertamanan dan BLH saja, tapi ada beberapa dinas yang lainnya ya juga merger gitu. Banyak ya? Iya. Tahu saya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai itu kita ada 4 bidang sekretariat, ada bidang kebersihan dan angkutan, terus ada bidang pengelolaan kualitas lingkungan dan bidang AMDAL, analisis pengendalian dampak lingkungan. Oke, analisis sama 2 UPTD, Iya. UPTD Laboratorium Lingkungan sama UPTD pengelolaan sampah dan TPA. Oh, pengelolaan sampah dan TPA. Berarti itu semua masuk dalam kategori yang dibahas dalam ya Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Dan Dinas Lingkungan Hidup ini kira-kira prokjanya dan segala macamnya itu untuk menciptakan Binjai yang seperti apa ya, Bu dan Pak? Nah, kalau misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksinya itulah menciptakan lingkungan hidup yang memang mencerminkan Kota Binjai lah khususnya kan, Kota Binjai yang memang ramah lingkungan, kemudian kota yang bersih,
kemudian pola perilaku masyarakatnya juga, kesadaran diri dalam menjaga lingkungan itu juga diperlukan. Karena bukan tugas DLH aja sih atau pemerintah mengenai urusan lingkungan hidup ini. Memang banyak ada masyarakat, tentu lagi masyarakat ya, pihak swasta, pemerintah, NGO itu juga kan. Kalau nggak kita kerjasama ya susah juga, karena Kota Binjai ini bukannya milik pemerintah aja ya kan. Ya, semuanya. Memang kota kita, kota tempat tinggal kita, tempat kita cari makan, kan gitu. Kalau nggak dijaga, ya sama aja kita ngancurin rumah kita sendiri. Iya, rumah gitu. tuh ya harus dijaga dong, bukan biarin. Iya. Ya rusak nanti. Betul. Apalagi Binjai ini kan sekarang sudah makin dikenal ya sejak ada orang-orang pukul pohon pisang. Bagus salam ya. dari Binjai. Salam dari Binjai. Salah, Bang Paris tuh salah satu orang yang memperkenalkan Binjai Iya. ke Indonesia lah. Iya, jadi hits dia. Jadi kan? hits dia, ya tentu aja lah, itu juga jadi pressure ya. Masa kota-kota dari Binjai itu di mana? Udah dateng, masa kotanya jorok ya. Pas itu harus juga lah kesadaran bersama juga, bukan DLH doang gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang tentang kebersihan dan semacamnya, sebenarnya saya mau nanya juga nih Bu dan Pak nih. Sebenarnya TPA di Kota Binjai itu di mana sih? Kebetulan Ibu ini sebelum ini kan saat ini Bu Debi dia sebagai kasih kualitas lingkungan. Sebelumnya dia menjabat kepala UPTD TPA. Lah, lebih paham mengenai TPA Ibu inilah. Jadi kalau ada urusan sampah-sampah, urusan yang kotor-kotor, ingatnya sama Debi gitu ya. Iya. Oke, jadi mungkin banyak yang belum tahu ya. Pertama kalinya ya kan? Perempuan yang jadi kepala UPT TPA. Sampai banyak yang heran ya, kok mau gitu ngurusin sampah. Iya lah Bu, bisa Bu. Perempuan aja udah pernah jadi presiden kok di sini. Iya. Masa Ibu nggak bisa? Jadi kalau untuk di Kota Binjai itu sendiri, TPA kita itu berada di Kelurahan Mencirim di Kecamatan Binjai Timur. Tuh, Binjai Timur. Iya, ayo warga Binjai Timur, mungkin masih ada nih yang nggak tahu nih TPA-nya di mana. Jadi di situ TPA kita sejak sekitar tahun berapa ya? 1999 deh. Iya. 1999. Udah lama juga ya, Bu? Udah lama. Jadi TPA kita di Jalan Bangau, Kelurahan Mencirim di Kecamatan Binjai Timur. Itu kalau TPA tuh berarti semua sampah masuk ke situ ya? Iya. Di Kota Binjai ya. Dan itu setelah itu dikelola sebagaimana ya, Bu? Kalau memang untuk saat ini ya, sampah untuk di Kota Binjai ini kita masih sistemnya angkut buang. Masih begitu sih sistemnya ya. Beberapa. Ya, masih kebanyakan dari kita ya diangkut oleh armada kita lalu dibuang ke TPA. Tapi ada juga bisa jadi contoh juga nih di Kelurahan SM Rejo di Binjai Timur. Ini Binjai Timur ini kan? Iya, Binjai Timur. Ini Binjai Timur ya. Di SM Rejo itu ada satu lingkungan yang masyarakatnya itu mereka sudah memilah. Jadi mereka sudah memilah sampahnya, dan armada kita dari TPA itu per seminggu itu 2 kali mengangkut sampah yang telah mereka pilah. Jadi yang mereka pilah itu adalah sampah organiknya. Jadi sampai di TPA, sampah-sampah itulah yang kita olah menjadi pupuk kompos. Oh iya. Jadi sampahnya juga berguna ya. Orang-orang SM Rejo nih lebih maju 10 tahun. Iya. kita pernah di kelurahan-kelurahan lain kita juga udah pernah mengedukasi masyarakat untuk melakukan hal ini, tapi untuk saat ini yang masih bertahan dan yang masih mau memilah itu masih masyarakat SM Rejo. Mudah-mudahan selesai dari podcast ini semua kelurahan di Kota Binjai rajin memilah. Ayo. Kota Binjai jadi kota paling bersih. Iya, benar. Kalau bisa di Indonesia juga nggak masalah. Iya dong. Penting komitmen tadi ya kan? Iya. Komitmen bersama lah. Iya, komitmen bersama. Nggak bisa memang jadi pihak DLH aja mengedukasi, cuman masyarakatnya juga harus aware ya. Iya. Benar. Itu ya Bang, sampah dipilah segala macam TPA ya. Tapi sebelum ke TPA tuh berarti di Binjai ini banyak bank sampah nggak, Bu? Kalau untuk di Binjai sendiri ya, alhamdulillah itu ada sekitar 25 bank sampah yang pernah dibina oleh DLH dan sudah terbentuk secara SK.
Ada sekitar 25. Tapi tadi itu ya semuanya kan juga pasti ada kendala. Jadi ada beberapa bank sampah kita yang saat ini lagi vakum. Tapi walaupun begitu, kita dari DLH tetap memonitor nih kendalanya apa, di mana masalahnya apa, dan kita tetap berusaha memberi semangat nih kepada bank sampah itu agar bisa beroperasi kembali. Ya, pokoknya jangan dirusak. Iya. Ini kadang orang-orang Indonesia emang kayak gitu kadang. Ya kadang ya udah ngebuang yang ngasal-ngasalan, tempat sampahnya juga dirusak. Mentang-mentang besi bisa dijual, dijual. Bahkan apa kayak di kota kemarin tuh Sudirman berapa kali dibakar. Iya, tong sampah kita dibakar. Tong sampah dibakar, bukan sampahnya. Karena kan bahannya kan dari apa? Aluminium. Ya? Bukan apa? Fiber. Fiber. Nah, paling gampang orang kadang-kadang ya buang rokok atau buang ya kertas yang lagi dibakar mungkin, atau rokok yang nggak dipadamkan akhirnya terbakar gitu. Sampai 3 kali kalau nggak salah jalan sini rel kereta api dekat kantor PLN. Memang kurang di masyarakat ini, kurang dapat edukasi nih memang. Tapi rasa kalau memiliki tadi nggak ada rasa memiliki ya. Nggak ada ya padahal kan ya ini kan tempat tinggal bersama padahal. Ya mungkin kalau saya mau nanya juga tentang ke-awareness masyarakat gitu Pak. Dan kira-kira kalau dari DLH sendiri sudah banyak nggak ngelakuin sosialisasi atau edukasi baik ke masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah gitu tentang lingkungan supaya ya nggak terjadi gitu pembakaran sampah lah segala macam. Ada nggak udah yang berapa kali dilakukan atau yang berdampak langsung gitu terhadap oh ya ternyata dikasih tahu nih paham ternyata berubah gitu. Sebelumnya sebelum pandemi itu banyak terjadi dilakukan ya. Ini Bu Debbie sama anggota dulu bahasanya GPS Fasilitator. Iya, GPS squad. Nah, enggak yang GPS squad Binjai itu kan dulu bahasanya gitu. Iya. Fasilitator. Tapi jadi di TPA itu kita dibantu oleh tenaga honor ya. Kita kan ada selain PNS kan juga ada tenaga honor, tenaga harian lepas. Jadi itu mereka kita bagi per kecamatan untuk memonitor si bank sampah. Itu namanya tim fasilitator. Jadi sebelum pandemi kita memang turun nih sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah adiwiyata, sekolah-sekolah yang kita ajak untuk mencintai lingkungan. Kita juga dari tingkat SD itu, Bu. Iya, adiwiyata tingkat SD ya. SD. Kebanyakan sih SD. Iya. SMP SMA ada jarang ya? Jarang. Ya. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui sosial media juga ya. Kalian kan bisa lihat tuh Instagramnya DLH tuh mungkin Instagram yang paling aktif nih. Miminnya keren loh. Bisa dicek. Bisa dicek, bisa di-follow akunnya DLH Kota Binjai. Jadi di situ semuanya kalau kalian ingin lihat aksi-aksi apa yang sering kita lakukan terkait lingkungan hidup. Itu banyak ya di posting di Instagramnya DLH. Jadi sebelum pandemi kita juga sudah turun sosialisasi ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah untuk bank sampah di sekolah itu bank sampah SMA Negeri 1 itu ada bank sampahnya. Halo anak SMA Negeri 1, gimana nih bank sampahnya? Masih lanjut atau udah nggak semangat lagi, udah loyo. Terus kita juga ada bank sampah di Yayasan Alfitiah. Pernah dengar nggak nih Payaroba? Iya, di Alfitiah, Yayasan Alfitiah. Jadi kemarin itu para orang tua nih yang berkomitmen untuk menjadi pengurus dari bank sampah. Setelah itu ada juga nih madrasah di Kelurahan Berngam, Binjai Kota. Iya, ini juga salah satu sekolah yang sangat-sangat memberikan inspirasi buat kita. Jadi di madrasah itu siswanya itu kebanyakan dari orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka dibekali pengetahuan. Untuk saat ini mereka itu memproduksi sabun cairan untuk cuci piring. Sabun cair cuci piring itu mereka tempatkan di wadah botol kemasan. Botol kemasannya juga ini mereka kumpulkan dari bank sampah. Iya, jadi
botol kemasan yang disetor si nasabah itu mereka isi cairan pencuci piring lalu mereka jual. Nanti kapan-kapan nih kita bisa undang nih adik-adik atau ibu guru yang menjadi Yang terlibat langsung iya, jadi bisa berbagi cerita juga di sini. Itu bisa di note tuh ya. Iya. Ya. 3R. 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 Tapi kalau sekarang udah nggak 3R lagi loh, 5R. Dua lagi Malah lebih lagi. Malah lebih lagi nih ininya. Reduce, recycle, reuse, refill. enggak, aduh. Iya. Makin banyak istilahnya lupa istilahnya lupa. Nah, di samping itu bank sampah Dinas Lingkungan Hidup, bank sampah kita juga ada loh. Jadi bukan kita hanya halo-halo nih ke tempat lain. Ayo buat bank sampah, ayo kita memilah sampah. Tapi jangan salah, di Dinas Lingkungan Hidup juga ada bank sampahnya. Iya, jadi nasabahnya selain para ASN nih, masyarakat yang tadinya taunya dari Instagram juga, mereka banyak jadi nasabah kita di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ya, benefitnya. Jadi kan kalau bank sampah itu kan seperti bank-bank lainnya ya. Kalau di bank yang lainnya itu kan kita menabung uang. Nah, di sini yang kita tabung itu sampah. Jadi nanti para si nasabah itu menyetor sampah. Nanti sampahnya itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya, kemudian dicatatkan di buku tabungan. Tapi syaratnya 3 bulan berikutnya, 3 bulan ke depan baru si nasabah bisa mengambil uangnya. Namanya kan tabungan nih, namanya kan tabungan. Jadi ya ditabung dulu gitu. Belum ada itu Bu rencana kayak nasabah prioritas dapat door prize gitu, mobil gitu. belum ya. Ya. Nanti itu mungkin kita minta dari ini ya biayanya. Tapi sebelum jauh juga Ibu, saya mungkin bertanya sih, biaya dan segala macam operasional itu didapatkan dari APBD? Iya. APBD. Dan itu anggarannya memang untuk segala macam urusan lingkungan hidup ya Pak? Iya. Iya, sama kegiatan operasional kantor lah. Kegiatan operasional kantor. Di luar dari kegiatan administrasi, di infrastruktur kan, di lapangan lah. Tapi selama ini biayanya pas kan? Ya, kalau ditanya pas nggak pas ya kadang Pak? Biaya apanya ini? Biaya operasional segala macam anggaran gitu. Oh, anggarannya. Ya menyesuaikan lah ya, menyesuaikan. Kalau dibilang kurang ya. lebih paling ya pinter-pinter merealisasikannya. Tergantung program kita juga lah kan. Ya kalau misalnya tahun ini kayak kemarin lah akibat pandemi, mana-mana semua pasti dikurangin karena dialihkan untuk COVID kepentingan penanganan COVID, kesehatan. Ya itulah nanti kita prioritaskan ke situ, yang sebagian nanti mungkin kegiatan yang nggak terlalu urgent atau dihilangkan dulu sementara kan, atau dikurangi targetnya. Ya. Karena memang ada sesuatu yang lebih urgent. Iya. Kalau ya memang kesehatan juga penting, cuman yang kemarin tuh tentang penyakit lagi rame. Mungkin saya mau nanya lagi kayak kalau dari menurut pihak DLH sendiri kan kita udah jelasin tadi kalau tentang kesehatan, tentang sampah dan segala macam tuh kan tentu tidak dari pihak DLH aja yang menyajikan, yang melakukan pekerjaan mereka, tapi kan dari juga pihak masyarakatnya gitu. Nah, dari pihak DLH sendiri ada nggak kiat-kiat untuk ngasih tahu, terutama generasi muda nih, anak-anak muda, apalagi tadi kan banyak anak-anak SD yang lebih banyak sekolah tuh SD kan yang didatengin gitu, yang diberikan kepada mereka penyuluhan untuk menjadi orang-orang yang aware terhadap lingkungan gitu. Agen tadi ya. Duta lingkungan ya. Duta lingkungan. Sebenarnya salah satunya ya kalau dari program DLH itu ada namanya program Saka Kalpataru. Satuan Karya Pramuka Bidang Lingkungan Hidup. Nah, ini ceritanya kegiatan itu tiap tahun dilaksanakan. Tetapi kembali lagi pada masa pandemi 2 tahun berturut-turut itu kegiatan di stop. Jadi Pramuka Saka Kalpataru itu adalah siswa-siswi dari seluruh sekolah SMA di kota Binjai SMA. Kalau nggak salah dari tingkat SMA itu nanti perwakilan yang dari Dinas Pendidikan, dari masing-masing sekolah, siapa sih yang mungkin anak murid nih yang
terbaik atau mungkin yang memang di situ nampak ada peduli lingkungan, nanti mereka lah didaftarkan melalui dinas pendidikan ke DLH. Itulah di situ kami nanti pelatihan, kemudian pemahaman, edukasi, ada melalui kemah hijau salah satunya. Itulah sebalik lagi ke biodiversitas. Di dalam kemah hijau itu programnya tadi itu kami bawa mereka ke tempat yang bisa untuk mengeksplor tadi seperti ya tumbuhan tadi ya, biodiversitas, kemudian bagaimana hiduplah di tengah-tengah alam. Pada tahun 2017 kegiatan itulah dimulai Pramuka Saka Kalpataru itu di Taman Edukasi Binjai, mungkin pernah dengar? Iya, pernah. Kemudian tahun 2018 itu di Brastagi ya? Iya. Ya, Tibrena. Itu tahun 2019. Tibrena. Kemudian tahun 2018 di Pantai 49 46 ya. Selesai ya. Selesai ya Pantai 46. Di situ. Tapi saya mau nanya nih kan, tadi kan itu kan perwakilan tuh. Kira-kira perwakilannya tuh bisa memberikan dampak nggak ke sekolah mereka gitu? Ya seharusnya begitu. Memang mereka disiapkan ya sebagai duta lingkungan itu. Lebih lagi ya lebih bagus orang itu bawa ke lingkungan pertama, lingkungan tempat tinggal, ke keluarga. Iya, karena kan memang udah kita kasih pelatihan beberapa hari, kita bekali mereka dengan ilmu. Ada 3 krida itu, krida keanekaragaman hayati, krida tentang kebersihan lingkungan, kemudian krida tentang perubahan iklim. Nah, semua sebenarnya udah lengkap. Itulah bidang-bidang yang dikasih. Itulah nanti mereka di perpanjangan tangan kami. Makanya ada beberapa kegiatan kayak seperti WCD, ya orang itu pun juga ikut serta. Mungkin nanti kalau mau admin Mimin sini mau nengok-nengok pun dari kegiatan di YouTube kami, nanti pun di situ ada muncul lah pramuka tadi. Pokoknya adminnya top ya. Iya. Pokoknya adminnya top lah. Adminnya top. Kemudian kalau dari kemarin di TK ya, di Taman Balita. Ya. Taman Balita juga kita ada Sudut jadwal baca tertentu. Kita buat sama anak-anak TK itu kan situ udah sering tuh. Sebelum pandemi ya, kita buat edukasi ekobrik. Iya. Ibu Apa ini tuh? juga. Pernah dengar ekobrik enggak? Enggak, Bu. Enggak pernah dengar ya? Ya. Pernah dengar? Pasarnya anak kecil tuh soalnya. Oh iya. Jadi ekobrik itu kita mengolah sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang, sampah-sampah yang nggak bisa Plastik, ya? disetor ke bank sampah. Jadi seperti kayak bungkus-bungkus jajan, bungkus-bungkus permen Bungkus-bungkus atau seperti ini. iya. Oh kalau ini bisa, ini bisa. laku ditabung di bank sampah, ini diterima. Oh, kalau bungkus permen ya enggak laku. Iya, bungkus permen atau jajan-jajanan ciki-ciki bekas Milo. Aluminium ya, kertas Iya, aluminium ya. seperti apa tuh namanya, plastik kemasan kayak Rinso, deterjen. Walaupun sebagian mungkin bisa didaur ulang ya, jadi tas atau jadi apa, tapi salah satu cara untuk mengolahnya itu dengan cara ekobrik. Jadi sampah-sampah tadi itu kita gunting ya kecil-kecil. Ini kan anak-anak TK, anak-anak SD ini kan menarik ya kalau yang begitu-begitu nih. Ayo jajannya dikumpulin ya, jangan dibuang. Atau kalau selesai jajan masukin dulu ke tas atau masukin dulu ke laci nih, laci. Nanti besok kita buat ekobrik ya. Jadi sampah tadi tuh kita gunting kecil-kecil. Kan pasti jadi warna-warni nih, menarik ya kan, menarik. Terus kita masukkan ke dalam botol kemasan. Botol kemasannya ini kita harus seragam ya. Kalau kita pakai Aqua, misalnya nih semuanya Aqua. Kalau kita pakai merek lain agar itu mudah untuk diatur sih nanti. Jadi sampah yang udah kita gunting-gunting kecil-kecil tadi tuh kita padatkan, itu kita masukkan ke dalam botol kemasan tadi sepadat mungkin. Itu ada beratnya sampai berapa ya, lupa berapa gram gitu ada beratnya. Pokoknya dipadatkan sampai nggak bisa di apa istilahnya? Ditekan. Macam udah nggak ada ruang lagi. Iya, udah ini nggak ada kan ruang. Jadi ini dulu di rumah
bukan dulu sih, sekarang di rumah ibu juga masih ngelakuin itu ya. Jadi di tempat cuci piring itu memang ada nih satu botol yang kosong. Jadi kalau si anak-anak selesai jajan ada sampah-sampah apa, cuman karena malesnya gunting-gunting, masuk aja ini. Yang lama guntingnya. Kalau gunting kan makan waktu lagi ya. Di blender kotor nanti blender. Atau Jadi apa yang untuk buat kue bawang? Oh iya. Pakai kue bawang tuh. Iya, jadi kita pernah mengedukasi mereka di Taman Balita tuh anak-anak TK, kita edukasi untuk buat ekobrik. Jadi setelah tadi tuh si botol itu tadi penuh, ini bisa kita rangkai nih. Kita mau buat apa? Kita rangkai, kita satu-satu ini. Kita mau buat bangku, kita mau buat kursi, kita mau buat tempat sepatu, itu bisa. Tergantung kreasi kita mau buat apa. Gitu. Jadi karena udah diisi keras ya. Iya, tadi lupa nih kita bawanya. Padahal di kantor banyak ya. Iya. Terus kita juga pernah ya bersama ibu-ibu PKK di Kelurahan Sumber Karya kalau nggak salah di Kecamatan Binjai Timur juga. Jadi kita pernah buat gapura tuh dari ekobrik. Iya, jadi kita bilang nih ke ibu-ibu, ayo Bu, ibu harus mengumpulkan satu orang tuh 5 atau 3 ekobrik nih yang sudah jadi. Jadi kita kumpulin, itu kita buat gapura dari si ekobrik tadi. Tinggal kita tambahkan lah kreasi kita kreasi ya kan. kita. Tapi tadi tuh syaratnya tadi botolnya tuh harus seragam kan, biar mudah untuk merangkainya, merakitnya. Mantap. Iya, Binjai Timur. Ini tinggal kelurahan ini, kelurahan apa ini? Ngasih ya. Sumber Mulia Rejo. Oh, Sumber Mulia Rejo. Iya. Berarti bisa nih habis dari sini jalan-jalan ke Bank Sampah Satu Hati di Kelurahan SM Rejo. Ya orang-orang Binjai ya. Cuman memang selain mengedukasi berfungsi juga ya Bu. Iya, jadi semuanya sampah itu sebenarnya bisa diolah sih. Kita nggak perlu pusing kalau truk sampah itu nggak ngangkut sampah di rumah kita. Semua sampah itu bisa kita olah, bisa kita pilah, bisa kita manfaatkan. Ya kadang orang nggak mau pakai jasa sampah malah dibakar. Iya, itu udah salah mau itu. Mau dibawa malas ya. Mau dibawa keluar gitu kan. Kalau menyikapi gimana sama orang yang kayak gitu? Yang bakar-bakar sampah aja ya. Kalau gitu kita ya secara dampak lingkungan dulu lah Pak. Bakar sampah itu dulu pernah sih ya, waktu itu memang berapa tahun yang lalu itu sama pihak kelurahan. Jadi pihak kelurahan itu menyebarkan himbauan ke masyarakatnya kan supaya jangan membakar sampah. Iya. Tapi itu tadi karena cara paling instan masyarakat dimanapun ya, termasuk acara kegiatan gotong royong pasti ada bakar sampah. Walaupun udah kita bilang pun bahaya ya, iya, tetap nggak usah jauh-jauh ya. Orang tua saya sendiri juga masih bakar sampah. Walaupun setiap datang, toh ini nggak boleh loh toh dibakar sampahnya toh. Tapi ya tetap aja dia bakar sampah. Tiap sore dia bakar sampah. Kayak puas gitu rasanya kalau sampahnya itu semuanya hilang udah gitu, iya. Gitu ya kan? Walaupun itu ya orang kan? tua kita sendiri. Passionnya kayak gitu. Udah jadi passion bakar sampah. CO2-nya itu ya bahaya. Walaupun habis selesai bakar sampah itu semua bau asap ya kan? Bau asap. Pasti. Ya, orang pun batuk-batuk. Iya. Kalau orang ngomongin lagi, aduh siapa lagi. Bahkan kalau orang tua saya di rumah itu malah ditungguin itu sampai sampahnya habis. Betul-betul debu. Apalagi kalau dia habis babat rumput. Itu nanti sengaja itu rumputnya itu di apa ya? Enggak, bukan ditumpuk, diserai dulu biar kering. Biar kering kan nanti mudah bakarnya. So, malah ini PR ini ya, harus mengedukasi si Ato dulu nih baru mengedukasi orang lain. Ya, ada yang nengok juga, edukasi dulu orang terdekat Anda. Iya, benar. Sebelum jauh-jauh. Paling betul itu. Ya kalau di Binjai ini juga pada tahu lah ya namanya Sungai Bonjol ya dan segala macam. Kalau misalnya di Sungai Bonjol sendiri ada nggak sih Pak atau Bu yang DLH punya agenda khusus untuk sungai tersebut, apalagi sering itu kan yang kita tahu kalau hujan tuh meluap atau atau mungkin dari masyarakatnya juga dihimbau yang daerah pinggiran sungai. Paling kalau misalnya dari DLH sih memang pemasangan spanduk lah ya kan. Iya. Pemasangan spanduk. Kemudian ya kita juga koordinasi sama pihak kelurahan, kecamatan. Makanya kita setiap tahunnya itu ada kerjasama beberapa OPD sama juga Ibu PKK. Iya.
ada kegiatan yang namanya lingkungan bersih sehat. Itu itu lingkungan bersih sehat. LBS. Lomba, kemudian sama apa satu lagi? PHBS. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk saya yang nggak tinggal di Binjai sih sebenarnya saya masih bingung sih. Itu Sungai Bonjol bisa meluap sewaktu sering hujan tuh sering meluap tuh karena apa ya? Ya banyak faktor juga sih ya. Kalau misalnya dibilang Bonjol itu secara sungai sebenarnya kan udah besar ya kan, udah lebar. Cukup lebar untuk menampung besaran curah debit air tadi. Sungai Bonjol ya yang kita kemarin ekoenzim. Iya, yang ekoenzim. Cuman itu tadi mungkin karena faktor tadi buangan dari hulu tadi, karena kebetulan kan kita di sini kan bukan hulunya. Hulunya itu kan dari langkat sana. Masih pertengahan jalan ya. Iya, kita ini melewatin aja. Melewati Binjai. Makanya 3 sungai tadi kan. Sungai Binjai, Sungai Mencirim, Sungai apa satu lagi? Jadi lupa. Tapi kalau memang mau dibuat retifikasi atau bentuk yang lebih kayak sungai-sungai di luar negeri mungkin masih sulit lah ya. Oh, jauh lah. Karena kita masyarakat kita pun masih banyak bergantung sama sungai dan itu secara itu juga salah pakai sabun. Ekosistem di sungai kan juga jadi terganggu. Itulah ekosistem lokal kita itu ikan-ikan entah jurung ya kan, ikan lele. Apalagi kita kan di sini kan ada belakang rumah Pak Wali Kota. Situ kan bendungan tadi tuh sungai itu ada namanya tempat tambak ya. Ada di situ pokoknya dibangun sama PU. PU Pengayan. Nah, di situ memang wewenang orang itu membangun tempat tambak ikan yang khusus supaya ikan-ikan itu bisa tumbuh gitu. Sebelum akhirnya mereka lepas ke sungai. Ke sungai ada batasan tertentu dia, macam akuarium di bawah sungai itu. Jadi kan ekosistem itu kalau dibiarin makanya ada kegiatan kita menanam benih ikan. Dela pun juga nanti mungkin pernah nampak juga ada kegiatan. Disitulah di mana udah saat cukup umur, barulah ikan-ikan itu bisa terlepaskan, bisa dikonsumsi untuk masyarakat sekitar. Kan gitu. Tapi ya kadang-kadang ya itu balik lagi tadi belum mungkin belum panen udah diambil atau enggak ya sungainya sendiri dicemari tadi akhirnya ya nggak tumbuh besar gitu, nggak bisa survive ikannya di situ. Banyak sampah popok lagi kan, sampah limbah rumah tangga lah banyak sekali. Orang pikir sangkanya hilang ya, hanyut ya, padahal ada tetap sana tuh kumpul ya kan. Orang mikir di depan dia hilang emang sulap katanya hilang. Padahal rumahnya bertumpuk di sana. Satu orang mikir aku aja nyinggung sampah di sini. Semua mikirnya kayak gitu. Akhirnya bertumpuk. Itulah kan. Padahal udah disediain sama Dinas Lingkungan Hidup untuk buang sampah, dibuang sampah untuk bener lah. Jangan asal buang-buang aja, masih aja buang-buang. Merusak lah itu. Memang jangan. Pokoknya kalaupun misalnya memang kami akui juga kami belum maksimal kalinya karena keterbatasan tadi SDM. Kemudian armada. Namanya Kota Binjai kan walaupun dibilang kota kecil menurut kami ya luas juga lah. Iya luas juga. Iya kan? Tenaga kerjanya lagi. Iya, jadi ya itu tadi dibantulah kalaupun misalnya cari tempat terdekat. Misalnya tidak ada tong sampah atau kendaraan kami lewat, ya sekalian pas keluar mau pergi kerja, mau pergi belanja, bawa aja tenteng itu sampah. Ya kan, ada tong sampah besar atau apa letakkan. Kan gitu. Daripada dibuang sembarangan jangan. Tetap juga dia keluar dibuangnya sembarangan. Nanti entah terlempar rumah tetangganya nanti berantem ya kan. Iya. Nanti tetangganya sadar loh sampah siapa ini. Aku berantem lagi. Iya. Mungkin terakhir kali ini ya Pak, sebelum nutup juga dari DLA sendiri ada nggak big event yang mau dilakukan atau ya sudah direncanakan lah akan dilakukan gitu sebelum kita tutup, dan kesan-pesannya juga untuk semua masyarakat gitu terhadap kesadaran lingkungan tuh. Kalau big event kita memang harus dulu penganggaran ya, harus buat proposal segala macam ya. Iya, kita harus susun anggaran itu setiap tahunnya itu, misalnya tahun 2022
ya untuk kegiatan tahun 2023 harus sudah direncanakan. harus rencanakan. Harus sudah dianggarkan. Barulah kami bisa buat kegiatan di tahun depannya. Berarti kegiatan tahun ini sudah semuanya direncanakan 2021 ya. Iya. Palingan karena pandemi ini kita sudah mulai agak membaik, membaik ya. Nah, jadi yang seperti tadi kegiatan sebelum pandemi tadi insya Allah di 2023 sudah bisa kita laksanakan kembali. Termasuk tadi Pramuka Saka Kalpataru sama kegiatan lomba lingkungan hidup. Kalau di tahun ini berarti bisa dibilang tidak ada kegiatan yang benar-benar masif gitu ya, yang besar gitu ya. Enggak. Kalau kegiatan besar nggak ada, Iya. tapi kalau kegiatan-kegiatan Sebagai kita tugas, nih menggandeng tugas. penggiat-penggiat lingkungan atau menggandeng komunitas-komunitas itu ada, walaupun tanpa anggaran nih kita tetap Iya. jalan ya. Iya, apalagi kalau ada momen-momen nih ya seperti Hari Peduli Sampah, Hari Peduli Sampah Nasional itu di bulan Februari, World Clean Up Day tadi itu kita pasti. Sambil minum boleh nih ya? Iya, boleh Pak. Boleh, Ini pun Pak, makan boleh, juga nggak apa-apa Pak. Silakan, Iya, Pak. biar ada air liurnya sedikit. Sorry Pak. Jadi kalau acara-acara event-event yang berbau lingkungan itu pasti kita laksanakan. Seperti tadi dengan menggandeng komunitas-komunitas. Donor darah itu PMI ya. Oh enggak. Yang hari Minggu kemarin enggak. Kalau kita hanya dari segi ruang terbuka hijaunya aja kita siapkan karena kan itu kegiatannya kan di Car Free Day. Nah, Car Free Day itu kan hari bebas kendaraan bermotor. Sebagai penanggung jawab lah ya. Iya, kita sebagai penanggung jawab tempat lah kan Iya. gitu. Bagi terjaga kebersihan. Kemudian fasilitas sarana tempat sampahnya juga tersedia, petugas-petugas juga disiapkan. Mungkin kesan dan pesan terakhir terhadap para pendengar nih Pak, supaya Binjai menjadi kota yang lebih berbudaya maju dan religius sesuai dengan visi misi wali kota. Dari DLH mungkin bisa disebutkan gitu. Silakan Bu Debbie. Ini salah satu tadi ya tambahannya tadi bercerita tentang bank sampah. Jadi di beberapa bulan yang lalu itu Dinas Lingkungan Hidup baru saja meresmikan bank sampah MAB, Mutiara Abadi Bersemi. Mutiara Abadi Binjai. Jadi MAB ini adalah suatu tempat untuk merehabilitasi para pecandu narkoba atau istilahnya apa ya, lupa. Mereka sebut apa ya? Bukan pecandu sih namanya. Mereka sebutnya ada lupa. Ada istilahnya. Lebih halusnya Lebih lah. halus gitu. bahasanya, Lebih bukan halusnya. untuk pecandu narkoba. Iya, jadi beberapa bulan yang lalu Dinas Lingkungan Hidup itu meresmikan bank sampah MAB, tepatnya itu di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat. Jadi di situ itu tempat merehabilitasi para pecandu narkoba dan nantinya mereka dapat membayar nih biaya perawatan dengan menggunakan sampah. Wow, keren kan? Jadi para keluarga bisa membayar nih dengan membawa sampah dari rumah gitu. Bisa dibilang klaimnya ya paling pertama lah Sumut atau baru ini atau mungkin se-Indonesia kalau memang ada programnya. Iya, keren kan? Jadi kita juga sudah monitoring, kemarin kita juga baru turun nih. Setelah kita resmiin nih, kita mau lihat nih gimana udah jalan atau belum, apa hanya sekedar halo-halo aja, sekedar diposting di sosial media. Tapi alhamdulillah dari kedatangan kita kemarin itu sudah ada 10 nasabah dari MAB itu sendiri, tapi baru ada 4 nasabah yang menyetorkan sampahnya gitu. Jadi termasuk kita nih, kita dari DLH juga sudah berkunjung 2 kali ya. Untuk sedekahkan sampah kita. Iya, kita tidak jadi nasabah, tapi kita sedekahkan sampah kita. Iya, ke hanya MAB. sampah bisa jadi sedekah, jadi ladang pahala. Iya, betul. Apalagi kan narkoba ini kan isu yang termasuk sampai sekarang itu selalu aja ya kan. Hot juga. Nah, jadi ya semua bisa kita satu sekali jalan. Mengenai kebersihan lingkungan, mengenai lingkungan hidupnya, tapi juga bisa menyasar juga tadi. Ya, tentang kepedulian orang akan bahaya narkoba. Iya. Gitu, bantu sesama. Karena rata-rata memang kan pecandu narkoba itu kan rata-rata memang dari menengah ke bawah kan.
Ya, yang menengah ke atas bandar ya biasanya. Ya mungkin ya bisa didengar gitu kan. Iya. Jadi untuk orang-orang Binjai juga, kalau untuk menciptakan Binjai yang baik, lingkungan yang sehat untuk kalian, sebenarnya semua sarananya juga udah disediakan gitu Iya. sama DLH. Jadi udahlah, jangan buang sampah lah. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya buang Jangan sampah. buang sampah sembarangan, mulai memilah dari sampah nih, ya kan. Benar. Sebisa mungkin kita meminimalisir nih sampah yang kita kirim ke TPA gitu. Tuh. Semua sangat sudah difasilitasi dengan baik. Jadi udahlah. Pokoknya kita ciptakan Binjai yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja ya informasi yang bisa kami sampaikan dari podcast ini, dan juga Bapak dan Ibu yang sangat terhormat datang kemari. Ya, meluangkan terima waktunya. kasih. Makasih juga Juga, buat makasih podcast yang udah mengundang kita kemari. Ini perdana loh ini. Iya. Kita Iya. iya kan Raja? Ya, mudah-mudahan ya tadilah ini bermanfaat. Iya. Bisa ditengok orang lebih banyak, bisa menambah juga informasi. Pesan dari kita apa nih? Sampahmu tanggung jawabmu. Jawabmu, Iya, Sampahmu kayak tanggung jawabmu. sampahmu tanggung jawabmu. Ya. Sampah Mungkin bisa jadi berkah. Iya, Nah, dari sampah. sampah jadi berkah. Mungkin itu penutup yang bagus ya dari sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih ya teman-teman semua. Dadah. Ada Salam 3R. Salam 3R. salam lestari.